Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alvina Nurhayati dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 kelas KPI A2 dengan NIM B712-19059 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan nikmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat dan hidayah dari Allah yang membuat kita tetap kokoh berjalan di atas jalan Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya sayangi, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan keutamaan menuntut ilmu. Nah, di sini teman-teman udah tahu belum apa itu keutamaan menuntut ilmu? Belum. Nah, oke, saya jelaskan ya. Kita dilahirkan di dunia dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia dilahirkan tidak dalam keadaan pandai. Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, belajarlah karena manusia tidak dilahirkan dengan keadaan pandai. Dan orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang berarti, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini memerintahkan Iqra, bacalah, tidak secara langsung mengatakan belajarlah. Namun perintah Allah dalam ayat ini untuk membaca adalah perintah tersirat kepada manusia untuk belajar. Membaca yang dimaksudkan di sini tak sekedar membaca buku atau materi pelajaran, tetapi juga bermakna sebagai perintah untuk memahami kebesaran Allah. Ada yang tahu kenapa wahyu pertama Allah memerintahkan Iqra, bacalah, bukan tentang sholat, zakat, sedekah dan sebagainya? Allah tidak menurunkan wahyu pertama berupa perintah untuk sholat, puasa, sedekah, zakat dan sebagainya, tetapi perintah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, kita wajib berilmu yang insya Allah akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah tentang kebahagiaan dunia akhirat yang didapat melalui memiliki ilmu pengetahuan yang berbunyi, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus juga dengan ilmu. Islam tidak menghendaki umatnya akan sengsara di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, perintah menuntut ilmu wajib bagi setiap orang. Islam tidak membeda-bedakan mana yang perempuan dan yang laki-laki. Tegasnya, perintah menuntut ilmu itu adalah wajib meskipun menuntut ilmu yang jauh dari negeri asalnya.
Mana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tutuplah ilmu walaupun kena dikirna, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat juga meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena ridho dengan ilmu yang telah dituntutnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Alba. Dari kutipan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ada juga hukumnya fardu ain, yakni menuntut ilmu yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya belajar cara wudhu, belajar cara sholat, dan sebagainya. Ada pula yang hukumnya fardu kifayah, yakni ilmu-ilmu yang mendukung urusan dunia. Contohnya belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu hitung-hitungan, belajar ilmu muamalah, dan lain sebagainya. Selain itu, penuntut ilmu akan berubah hukumnya menjadi haram jika ilmu tersebut mendatangkan mudarat bagi diri kita ataupun orang lain, seperti menuntut ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu santet, dan sebagainya. Kita seharusnya termotivasi agar tak pernah lelah dalam belajar. Kita niatkan dalam diri kita menuntut ilmu sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Insya Allah hal yang bermanfaat tidak hanya pada diri kita, tetapi bermanfaat juga pada orang yang lain. Jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Dengan niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita semua memperoleh keutamaan menuntut ilmu seperti apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya yang tak luput dari khilaf, dan atas semua kesalahan mohon dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.